Ya, halo guys, kembali lagi bersama Ayuda YouTube channel. Nah, di konten kali ini kembali saya akan membahas perihal insurance pastinya ya. Nah, kali ini saya punya artikel nih teman-teman ya, tentang mengukir kesuksesan sebagai agen asuransi. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ya. Mengukir sukses sebagai agen asuransi. Kunci-kunci motivasi Anda, ya. Jadi, di sini artikel ini membagikan tentang dunia bisnis sebagai agen asuransi, ya. Jadi, agen asuransi itu sekarang udah lebih tinggi ya statusnya dibanding teman-teman sebagai karyawan, ya. Karyawan, tapi terutama ini yang manajer, general manager, GM, bahkan CEO, ya. Statusnya masih lebih tinggi agen asuransi, teman-teman. Sekarang posisinya. Ya kalau dulu kan, aduh ngapain sih lu jadi agen asuransi? Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Jangan salah teman-teman. Seorang agen asuransi income-nya bisa melebihi seorang CEO dalam perusahaan. Oke? Itu setara. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Sebagai seorang agen asuransi, Anda berperan penting dalam membantu orang melindungi masa depan mereka. Namun, pekerjaan ini seringkali penuh tantangan dan perlu motivasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Ya, jadi nggak semerta-merta ini kan income-nya gede ya. Kerjaannya ya nggak mudah teman-teman. Ya, di sini teman-teman dituntut, teman-teman ingin mencapai apa, teman-teman ingin memiliki apa sendiri, teman-teman tinggal kejar untuk diri sendiri. Kalau kita kan sebagai karyawan, kalau teman-teman kerja dalam sebuah perusahaan, teman-teman mau capai apapun ya gajinya segitu aja. Paling kenaikannya setahun bisa naik 20%. Belum tentu, teman-teman. Tapi kalau di dunia insurance, teman-teman, tahun ini segini. Bulan depan mau naik 100% bisa nggak? Bisa. 3 tahun lagi atau setahun lagi, teman-teman mau naik katakan 2 kali lipat atau 50%. Bisa, teman-teman. Tinggal cara kerja teman-teman aja. Aktivitasnya teman-teman bagaimana? Gitu, teman. Artikel ini akan menjelaskan beberapa kunci motivasi yang dapat membantu Anda dalam perjalanan Anda sebagai agen asuransi. Tujuan yang klarifikasi. Tentukan tujuan yang jelas untuk diri teman-teman sendiri, ya. Apakah itu mencapai target penjualan bulanan, memperluas basis klien Anda, atau meraih penghargaan tertentu dalam perusahaan Anda. Jadi kalau di dalam dunia asuransi, ya, kita nggak usah sebut, kebetulan saya di Prudential, di semua perusahaan asuransi itu pasti ada reward, ya, atas pencapaian dari Januari sampai Desember, ya, nanti ada penghargaan dari perusahaan asuransi teman-teman, yaitu reward kalau di Prudential itu ke trip, ya, ke luar negeri, ya, setiap tahun ada teman-teman. Jadi paling cocok nih kalau teman-teman seneng trip, ya, apalagi ke luar negeri, ya, bisnis di asuransi sangat menjanjikan teman-teman, ya. Kalau teman-teman, terutama di Prudential, kita tahun ini ke Milan, ya, Italia. Jadi teman-teman tinggal kejar angka tertentu, ya, omset tertentu setiap tahun. Teman-teman bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun, bisa nggak? Bisa, teman-teman. Tinggal kejar aja angkanya, omsetnya itu setiap tahun, ya. Tujuan yang jelas memberikan arah dan tujuan yang nyata untuk bekerja. Passion and purpose, ya. Penting untuk memiliki gairah dan tujuan dalam apa yang Anda lakukan. Nah, dalam dunia bisnis asuransi itu teman-teman harus punya passion, harus punya gairah, ya, purpose, ya. Jadi apa yang teman-teman hasrat teman-teman ingin capai apa nih? Pengen punya mobil ini ya, tinggal teman-teman cari ke dealer, angkanya berapa, harganya berapa, ya, DP-nya berapa. Teman-teman kejar ya omsetnya untuk bayar DP. Ya, DP-nya nanti otomatis teman-teman dapat omset sekian, komisinya untuk bayar bulanannya, cicilannya, gitu teman-teman. Ya. Kalau untuk itu teman-teman bisa tanyakan leader teman-teman. Ya, ingatlah bahwa Anda membantu melindungi kehidupan dan harta benda orang loh. Ya, jadi walaupun teman-teman mendapatkan penolakan dari orang, nggak masalah. Kita kan membawa kebaikan untuk orang tersebut. Tapi kalau dia nggak terima, ya udah nggak apa-apa, next, ya. Karena kalau teman-teman, ya, ini untuk
calon klien nih ya, teman-teman kedatangan agent, main tolak aja gitu ya, berarti istilahnya teman-teman menolak kesempatan untuk memproteksi aset teman-teman. Hati-hati teman-teman. Nggak selamanya aset teman-teman itu akan, ya gue punya aset banyak, gue punya uang banyak kok. Ya nggak perlulah asuransi. Jangan salah teman-teman. Ya, aset teman-teman kalau namanya udah masuk rawat inap, apalagi terkena kondisi kritis, aset berapapun akan habis teman-teman. Setidaknya oke, teman-teman punya aset banyak, tapi setidaknya akan tercomot. Ya, miliaran, puluhan miliar bisa nggak? Bisa. Ya, kalau cancer stadium 3 itu bisa miliaran teman-teman. Ya, paling kecil 1 miliar, kayaknya nggak lebih deh. Ya, nggak ada 1 miliar, mungkin 10 miliar bisa mencapai. Untuk saat ini ya, gitu. Bahkan bisa lebih. Ya, mungkin teman-teman punya 10 miliarnya. Ya, kalau dia punya 10 miliar. Nah, masalahnya kalau teman-teman sekarang belum punya angka 10 miliar, kalau terjadi resiko, siap nggak menghadapinya? Itu. Oke? Yang bisa menjadi sumber motivasi yang kuat dalam setiap pertemuan dengan klien. Ingatkan diri Anda akan dampak positif yang Anda bawa ke kehidupan mereka, teman-teman. Ya. Jadi, pekerjaan teman-teman sebagai agen asuransi adalah pekerjaan yang sangat mulia. Karena di saat dia terjadi resiko hidup, sakit kritis lah, meninggal dunia, ya itu kan pasti semua orang pasti mengalami. Ya. Oke lah, orang nggak pernah sakit kritis, meninggal dunia, pernah nggak? Ada nggak orang yang nggak pernah meninggal? Nah, bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan? Nah, itu. Ya, udah siap belum? Nah, terkadang secara ekonomi belum siap. Gitu, teman-teman. Belajar terus-menerus. Industri asuransi terus berkembang. Dan sebagai agent, Anda harus selalu belajar. Tingkatkan pengetahuan Anda tentang produk-produk asuransi. Trending di pasar lagi ngapain nih? Tren pasar lagi kenanya lagi ngapain nih ya untuk asuransi? Dan strategi penjualan. Semakin Anda belajar, semakin percaya diri Anda dalam memberikan nasihat kepada klien Anda. Ya. Rezeki dalam penolakan. Dalam pekerjaan ini, penolakan adalah bagian dari permainan. Nah, jadi buat teman-teman yang sering ditolak, terus teman-teman. Karena di saat teman-teman menyerah, kesempatan di depan tuh sebenarnya 1 atau 2 langkah udah ada sih sebenarnya. Cuman udah keburu teman-teman udah menyerah di sini, ya udah kesempatan itu tidak ada. Itu kalau dalam permainan di dunia asuransi. Jadi terus ditolak terus, ya. Ditolak, teman-teman balik nggak ke situ lagi? Balik lagi kalau saya, teman-teman. Yang dulu pernah ditolak, saya balik lagi ke orang yang menolak saya. Ditolak, saya balik lagi ke orang yang menolak saya. Karena sampai pada saat dia belum punya asuransi, saya akan terus sampai dia punya polis asuransi. Karena di saat dia punya polis asuransi, aset dia terlindungi, teman-teman. Keuangan dia terlindungi apabila terjadi resiko sama pemilik asetnya. Nah, pemilik asetnya siapa? Dia. Kalau di kemudian hari apa? Terjadi sakit kritis, dirawat inap, atau bahkan meninggal dunia. Asetnya itu nggak habis. Aset yang paling menghabiskan aset adalah sakit kritis, teman-teman. Ingat, critical illness itu akan menghabiskan aset, teman-teman. Terus apalagi kalau teman-teman basically nggak punya asuransi kesehatan, itu juga akan habis, teman-teman. Karena biaya rumah sakit sekarang bukan murah, teman-teman. Sangat mahal kalau nggak punya asuransi. Minimal BPJS deh, ya. Kalau nggak punya asuransi, siap-siap. Oke? Anda akan menghadapi calon klien yang menolak tawaran Anda. Ingatlah bahwa setiap penolakan adalah langkah lebih dekat keberhasilan berikutnya. Tuh, teman-teman, ya, seperti yang saya bilang tadi. Ya, terus coba, terus dan terus, tolak lagi, teman-teman. Ya, di kadang banyak kan agent begitu ditolak, udah langsung baperan. Udah, ini bukan bisnis gua balik lagi aja ke kerjaan. Itu yang terjadi. Jangan biarkan penolakan menghentikan semangat teman-teman. Ya, jangan karena ditolak, udah. Ya, kalau dalam dunia asuransi itu akan lebih sering Anda ditolak. Saya bilangin dulu. Ya, tapi teman-teman ditolak, saya balik lagi. Tolak, saya balik lagi. Lama-lama kan kenal, lama-lama kan jadi teman, lama-lama kan jadi keluarga.
lama-lama kan jadi bagian dari hidup mereka. Lama-lama jadi bagian dari keluarga mereka, walaupun bukan keluarga inti, tapi setidaknya jadi teman, jadi sahabat, bisa jadi keluarga, bagian dari keluarga mereka. Inti dari bisnis insurance adalah trust, teman-teman. Nggak peduli perusahaannya apa, tapi yang penting trust, teman-teman, itu dipertaruhkan, dituntut kepercayaannya, teman-teman. Itu, teman-teman. Jaringan dan dukungan. Jaringan dengan agen asuransi lainnya dan manfaatkan dukungan yang tersedia, teman-teman. Anda dapat saling bertukar ide, strategi, dan pengalaman. Dukungan dari rekan-rekan Anda dapat memberi Anda motivasi tambahan. Ya. Penghargaan dan pengakuan. Atur sistem penghargaan pribadi dan perusahaan untuk merayakan pencapaian Anda. Ya, jadi kalau dalam perusahaan asuransi semua nih ya, nggak harus Prudential, kebetulan saya di Prudential, ya. Semua perusahaan asuransi pasti ada reward. Setiap pencapaian dari Januari sampai Desember itu ada reward ya atas pencapaian teman-teman, atas omset tertentu, atau atas namanya API. Nah, ya, kalau di kita API, Annualized Premium Income. Jadi omset tahunan, omset yang disetahunkan. Nah, dengan angka tertentu ya, katakan angka 400 juta atau 500 juta atau 600 juta, teman-teman bisa ke, kalau di perusahaan kita itu ke Milan, teman-teman. Tahun ini ke Milan, Italia. Tahun depan kemana lagi? Nah, itu nanti ada. Setiap tahun, setiap perusahaan asuransi pasti ada reward ke luar negeri. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman senangnya trip, ini sangat cocok bisnis di Prudential atau di bisnis asuransi. Ya. Penghargaan dan pengakuan dapat meningkatkan motivasi teman-teman. Ya. Selain itu, income. Itu udah pasti income, teman-teman. Kalau teman-teman setiap tahun ya, anggap setahun ini teman-teman capai Star Club lah kalau di kita. Ya, Star Club, income teman-teman udah 2 digit gitu ya. Udah 30, 20, 30 juta ya. Bahkan belum ada bonus-bonus ya. Apalagi kalau leader ada off riding. Waduh gitu. Nikmat banget, teman-teman ya. Selain itu, penghargaan dari perusahaan Anda juga bisa menjadi sumber semangat. Nah, jadi selain komisi, ada bonus, ada off riding ya, itu banyak lah. Ada bonus konsistensi dan sebagainya ya. Itu banyak. Ya, kalau dari perusahaan. Mengukur kemajuan. Selalu pantau dan ukur kemajuan Anda. Ini akan membantu Anda melihat perkembangan Anda dari waktu ke waktu. Jika Anda mencapai target dan mencapai kesuksesan, ini akan menjadi motivasi tambahan. Ya. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Industri asuransi selalu berubah. Jadi, menjadi fleksibel dan siap beradaptasi dengan perubahan adalah kunci kesuksesan teman-teman di asuransi. Di bisnis asuransi. Jadilah agen yang adaptif dan siap menghadapi tantangan baru. Ya, itu. Jadi selalu update, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan leadernya, kalau di dalam bisnis asuransi itu ada leader ya, mentor teman-teman. Training, ikutin teman-teman. Ada sesi motivasi, ikutin teman-teman. Ya. Ikutin dia, follow terus. Teman-teman, nggak ada namanya leader di dalam perusahaan asuransi ingin menjebloskan teman-teman ke yang lebih dalam, nggak ada. Malah dia akan mengangkat teman-teman supaya teman-teman promosi seperti halnya dia mempromosikan dirinya sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Karena kalau teman-teman promosi, ya, otomatis kan leader teman-teman akan naik. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Ketekunan dan kedisiplinan. Keberhasilan dalam industri ini, ya, di industri asuransi, memerlukan ketekunan dan kedisiplinan. Ya, kerja keras dan komitmen untuk mencapai target Anda akan membawa Anda jauh lebih sukses. Ya. Jadi di sini komitmennya harus tahu. Walaupun teman-teman masih blank nih tentang dunia asuransi, nimbrung teman-teman. Pengen tahu gitu. Dulu saya gitu. Saya di desain grafis dan desain interior sama graphic designer juga. Ya. Saya 11 tahun ada di ini ya, di brand tertentu ya, di IT.
itu sejak terjun, saya join 2008 sih, aktifnya baru 2009. Itu 7 bulan, income yang 11 tahun saya kerja, bisa kebalap di asuransi loh. Luar biasa. Ya, jadi percepatannya. Jadi kalau di sini teman-teman mau dapat berapa, ya teman-teman yang kejar. Beda kalau kerja. Kalau kita kan kerja, lu mau kerja keras kayak gimana, ya mau lembur gimana, income lu ya sebulan segitu. Ya, lembur seberapa gede sih? Gitu loh. Nah, paling income gaji pokoknya segitu. Tahun depan bisa nggak naik 20%? Belum tentu. Tergantung atasan. Itu kalau dalam dunia kerja. Ya. Mengingat mengapa Anda memulai. Terkadang, dalam perjalanan Anda sebagai agen asuransi, Anda mungkin mengalami kesulitan. Ingatlah, mengapa Anda memulai perjalanan ini. Ya, jadi kenapa teman-teman harus di bisnis asuransi sih? Gitu. Apa yang mendorong Anda, ya teman-teman tanyakan terhadap diri Anda sendiri. Mengingatnya dapat memberi Anda dorongan yang Anda butuhkan. Ya. Sebagai agen asuransi, Anda memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan besar, teman-teman. Tetaplah termotivasi, terus belajar, dan lakukan pekerjaan Anda dengan penuh gairah ya di dalam di bisnis asuransi ini. Dengan kerja keras dan tekad yang kuat, Anda dapat mencapai semua tujuan yang Anda tetapkan. Semangat, teman-teman! Kalau teman-teman ingin berbisnis di dunia asuransi, ya. Jadi, kalau di bisnis asuransi itu teman-teman harus punya gairah, harus punya hasrat, passion yang kuat untuk teman-teman mau ngapain. Teman-teman mau apa? Ya. Kesuksesan teman-teman kan macam-macam. Ada orang yang mau punya rumah lah, ada yang itu dalam bentuknya ya. Gue belum dari dulu pengen punya mobil ini, ngelihat aja. Nah, teman-teman bisa wujudin di sini. Ya. Kalau teman-teman masih penasaran gimana mau memulai bisnis, hubungin saya. Teman-teman tinggal scan ya QRIS di ini di layar ya. QRIS-nya teman-teman scan, teman-teman bisa kunjungin link, landing page saya atau teman-teman bisa main-main ke website saya di www.agusimandharma.com. Ya, nanti situ akan saya bantu buat teman-teman mencapai mengukir kesuksesan sebagai agen asuransi ya. Tapi kalau di saya tidak teman-teman hanya sebagai agen asuransi, tapi teman-teman harus sebagai leader di perusahaan asuransi. Karena leader, teman-teman bisa punya perusahaan asuransinya, punya bisnisnya. Ya. Tidak hanya not only agent insurance, not only agent insurance, but leader insurance is a good. Ya. Jadi kalau mau teman-teman sukses di dalam bisnis asuransi, teman-teman harus menjadi leader. Bukan agent aja. Karena agent nggak beda jauh sama sales umum, kayak sales rumah, sales properti, sales otomotif, nggak beda jauh, teman-teman. Itu, tapi teman-teman harus sebagai leader. Ya, jadi kunci suksesnya bukan sebagai agent. Kalau di saya, di tim saya akan saya promosikan sebagai leader. Kalau sebagai agent aja sih nggak beda jauh sama yang lain sih, kalau menurut saya sih. Ya. Teman-teman punya income ya cuman berapa tahun paling setelah itu kalau teman-teman nggak cari lagi nasabah akan habis. Tapi kalau teman-teman punya tim, teman-teman punya jaringan, teman-teman punya kantor, ya teman-teman akan otomatis uang itu akan autopilot. Uang itu yang akan mencari teman-teman, bukan teman-teman mencari uang. Kalau teman-teman hanya sebagai agen asuransi, teman-teman mencari uang terus. Ya, nggak beda halnya kayak sales otomotif, sales properti itu sama juga. Dia mencari uang terus. Tapi kapan uang itu bisa akan menjadi kerja buat dia? Nggak bisa. Ya, hanya dengan sistem Anda sebagai leader dan sistem itu akan bergulir terus uangnya. Tanpa harus teman-teman cari. Tinggal teman-teman bangun tim, jadiin dia, promosiin dia, bangun tim, jadiin promosiin dia. Itu teman-teman, inti bisnis di asuransi. Saya Agus Imandharma, teman sukses buat Anda. Ya, silakan bisa hubungin saya kalau teman-teman ada keterikatan, keinginan, ya. Wah, gua pengen nih coba bisnis di asuransi. Kayak gimana? Monggo silahkan
cek link di bawah ini ya, scan QRIS di bawah ini. Sekali lagi teman-teman bisa kunjungi landing page saya, di situ ada nomor saya. Seperti biasa guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AYD YouTube channel. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!